Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Baihaqi Muhammad Ulum dengan NPM 2253053032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wujud zat dan perubahannya. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu massa. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang dapat diukur massanya dan terbukti menempati ruang tertentu, maka bisa dipastikan bahwa benda itu termasuk materi. Sebagai contoh, kita bisa mengukur massa dengan menggunakan alat timbangan. Tahukah teman-teman, semakin banyak zat atau materinya, maka massa benda akan semakin besar. Beberapa benda seperti kapas, tisu, styrofoam memiliki jumlah zat atau materi yang lebih sedikit dalam suatu satuan volume dibandingkan besi. Besi berukuran sekepal tangan anak kecil tentu jauh lebih berat dibandingkan kapas dengan ukuran yang sama. Baik, materi selanjutnya yaitu volume. Tahukah teman-teman apa volume itu? Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Volume adalah ruang yang ditempati oleh benda tersebut. Keduanya saling terkait dan memiliki hubungan yang sangat erat. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Materi selanjutnya yaitu membeku dan mencair. Perbedaan peristiwa membeku dan mencair, yang pertama adalah perubahan wujudnya. Membeku dan mencair adalah perubahan wujud yang berbanding terbalik. Membeku adalah perubahan wujud zat dari air menjadi padat, sedangkan mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Kenapa bisa seperti itu? Apakah penyebabnya? Kenapa bisa sesuatu yang cair itu bisa menjadi padat? Peristiwa membeku disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas, sedangkan peristiwa mencair disebabkan karena suhu panas yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengembun dan menguap. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya adalah terbentuknya embun dan titik-titik air pada dinding gelas yang berisi air dingin. Jadi misalkan teman-teman menaruh gelas yang berisi air, teman-teman diamkan. Ketika pagi dia akan mengeluarkan embun. Itu. Yang selanjutnya yaitu menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. Bensin dan alkohol akan menguap jika dibiarkan di dalam wadah terbuka. Nah, peristiwa menguap ini bisa dicontohkan tadi ya, seperti yang saya jelaskan, yaitu bensin dan alkohol itu dia akan menguap ketika dibiarkan wadahnya terbuka. Itu adalah salah satu contoh peristiwa menguap. Selanjutnya yaitu adalah menyublim. Menyublim merupakan salah satu bentuk perubahan fisika karena dalam proses menyublim tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Selain itu, proses menyublim ini bisa dilihat atau diamati dengan mata langsung atau mata telanjang dari hanya tampilan fisiknya atau penampilan luar. Jadi, kesimpulannya, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara, dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang,
manusia. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak, translasi atau gerak pindah tempat, dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni padat, cair, dan gas tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itulah sebabnya mengalami perubahan wujud seperti berubah warnanya, berubah bentuknya, dan muncul bau atau aroma lain dari wujud sebelumnya. Hal tersebut terjadi tentu bukan tanpa sebab, melainkan karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, atau sebagainya. Perubahan wujud tersebut dapat bersifat atau tidak sementara, yang artinya menghasilkan zat yang baru dan tidak bisa dikembalikan lagi pada wujud awalnya. Itulah sebabnya perubahan wujud sebuah benda sangat berkaitan dengan perubahan fisika, kimia, dan biologi yang menjadi penyebab mengapa suatu zat benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Pada proses perubahan wujud tersebut, ada yang memerlukan kalor atau melepas kalor. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.